Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Shallaka 'idin ba'da amril hakimi Warati bi taubatil mazalimi wal birri wal ihqaqi wassiyami salasatan wa rabi'al ayyami falyakhruju binallati takhashu'i Marudha'imu warutha'imu warukka'i Waktu kama bil'idi bistilbari Wa abdili tamhira bistilfari Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Shalla ka'ibin ba'da amril hakimi. Shalla, sholat siapa seorang, atau di dalam redaksi yang lain mengatakan sholli menggunakan fi'il amar. Kalau di sini menggunakan fi'il madi. Kalau yang menggunakan sholli berarti bermakna sholatlah engkau. Kalau yang lafadznya sholla bermakna sholla, sholat siapa seorang, ka'idin sebagaimana sholat id, sholat hari raya, ba'da amril hakimi setelah memerintahkannya hakim, setelah ada perintah dari hakim. Memerintahkan ditaubatin dengan taubat, berraddih dan mengembalikan bil madhalimi kepada orang-orang yang didolimi. Punya kalian tadi bagaimana usulnya? Birraddih ya. Warraddih ditaubatin bil madhalimi. Ditaubatin warraddih. Ditaubatin dengan taubat, warraddih dan mengembalikan bil madhalimi kepada orang yang didolimi. Jadi kan pembahasan kita sekarang adalah tentang sholat istisqa. Sholat mengharap hujan, turunnya hujan. Jadi kalau misalnya sedang kemarau, musim kemarau tak kunjung ada hujan, kemudian dianjurkan untuk melakukan sholat istisqa, sholat untuk turun hujan. Caranya adalah dengan cara sholat sebagaimana sholat id, berarti dua rakaat. Caranya sama, artinya takbir di rakaat pertama sebanyak 7 kali, rakaat kedua 5 kali. Cuman perbedaannya kalau sholat istisqa ini tidak memiliki waktu, terserah apakah siang ataukah malam, terserah. Kalau kan kemarin setelah tulu'il fajri sampai izalatus syamsi, karena itu kan ya. Kalau tulu'il syamsi bukan tulu'il fajri, dari terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari kalau sholat id. Kalau istisqa tidak ada waktu, baik malam ataupun siang, silahkan, tak masalah. Dan boleh lebih dari 2 rakaat, 4, 6, terserah, boleh. Kalau id kan ada waktunya, kalau istisqa tak ada waktunya. Tapi dilakukan 2 rakaat tadi setelah ada perintah dari hakim untuk bertaubat dan mengembalikan dan mengembalikan barang-barang yang diambil dari orang lain. Jadi hakim memerintahkan dulu. Hakim memerintahkan seseorang, bukan seseorang, tapi semua orang untuk bertaubat dan melaksanakan sholat. Jadi yang melaksanakan sholat itu bukan cuma hanya 2 orang, 3 orang, sedangkan yang lain itu tiduran, gitu kan? Enggak.
Jadi sekampung misalnya ada hakim RT ataupun misalnya Pak Kades misalkan memerintahkan atau tokoh masyarakat di sana memerintahkan untuk mari kita melaksanakan sholat istisqa. Kita bertaubat dulu, perkara barang-barang yang kita curi kemarin sebelum-sebelumnya itu dikembalikan dulu. Hal-hal yang diambil dari orang-orang yang terzalimi sekarang kembalikan dulu. Misalnya seperti itu. Yang korupsi silakan bertaubat, yang ngambil hak anak yatim silakan bertaubat. Seperti itu. Setelah selesai melakukan taubat dan mengembalikan hak orang yang dizalimi, maka kemudian melaksanakan sholat istisqa sebanyak 2 rakaat atau lebih. Wal birri, dan melakukan kebaikan. Wal birri, dan melakukan kebaikan. Wal i'taqih, dan memerdekakan. Wasyamih, dan berpuasa salasatan 3 hari. Wal i'taqih, dan memerdekakan. Wasyamih, dan berpuasa salasatan 3 hari. Jadi diperintahkan untuk melakukan kebaikan, diperintahkan untuk memerdekakan budak kalau ada budak, berpuasa 3 hari. Warabi'al ayyamih, dan di hari keempat, warabi'al ayyamih, dan di hari keempat, fal yakhruju, maka hendaklah keluar siapa mereka, fal yakhruju, maka hendaklah keluar siapa mereka, bibillatit takhassu'i, dengan pakaian kehusuan, pakaian sederhana yang menambah kehusuan, dengan cara khusyuk, dengan pakaian kehusuan. Maksudnya ya pakaian bidlah itu maksudnya pakaian sederhana, pakaian yang dipakai yang yang sederhana, jangan kemudian pakai yang bagus, pakai wangian yang semerbak, tidak perlu, perhiasan tidak perlu, pakaian sederhana dan dengan cara khusyuk. Jadi pertama bertaubat, mengembalikan barang-barang kepada pemiliknya. Yang ketiga melakukan kebaikan, bersedekah dan lain sebagainya. Memerdekakan budak, puasa 3 hari. Jadi sebelum pelaksanaan itu 3 hari sebelumnya itu melakukan puasa. Di hari keempat keluar ke lapangan untuk melaksanakan sholat istisqa, mengharap hujan. Pakaiannya jangan yang minor-minor, jangan pakai perhiasan, sederhana saja dan dengan cara khusyuk. Ma'ruddoin, bersama bayi yang menyusu. Bayi yang menyusu, bayi yang masih menyusu juga dibawa, jangan ditaruh di rumah, dibawa juga keluar untuk melaksanakan, dibawa untuk melaksanakan sholat istisqa. Warutta'in warukka'in, dan hewan ternak. Warutta'in warukka'in, dan hewan ternak. Bayi yang menyusu dan hewan ternak juga dikeluarkan dari rumah, dari kandang. Itu dibawa keluar, dibawa ke lapangan pas sholat istisqa, mengharap semua berdoa untuk melaksanakan sholat istisqa, minta turunnya hujan. Waktub, dan berkhutbahlah engkau. Waktub, dan berkhutbahlah engkau kama fil idi, sebagaimana di dalam sholat id. Jadi khutbahnya itu setelah sholat, sebagaimana sholat id. Setelah sholat istisqa kemudian laksanakan 2 khutbah. Khutbah pertama dan khutbah kedua sebagaimana sholat id. Bistidbarin, dengan membelakangi kiblat. Bistidbarin, dengan membelakangi kiblat. Jadi bukan berarti karena kita meminta hujan kemudian doanya itu ketika khutbah menghadap ke barat. Tidak, tapi tetap dengan cara membelakangi kiblat, menghadap timur, berkhutbah. Jadi minta kepada Allah untuk diturunkan hujan tapi menghadap timur, jangan menghadap ke barat. Wa'abdilit takbirah, wa'abdil, dan gantilah olehmu, wa'abdil, dan gantilah olehmu at-takbirah, kepada takbir, bistighfarin, diganti bistighfarin dengan istighfar. Kalau di dalam khutbah itu kan baca takbir yang khutbah yang pertama itu baca takbir 9 kali, di khutbah yang kedua itu baca takbir 7 kali. Tapi kalau istisqa bukan takbir yang dibaca ketika sholat id itu, khutbah id itu diganti dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 7 kali. 9 kali di khutbah pertama dan 7 kali di khutbah yang kedua.
Kitabul Janaizi. Adapun ini ialah kitab janaiz. Sedikit sekali berarti pembahasan tentang sholat istisqa. Tapi mungkin jarang ini dipraktekkan. Kecuali kalau misalnya kalian mau praktekkan sekarang, ya kan. Jadi anggap keluar semua ke lapangan, ke depan kampus, kemudian laksanakan istisqa. Jadi imam, ini ketua pondok, kemudian ayo tobat, gitu kan. Tobat sekarang yang sering gosap-gosap itu dikembalikan, berbuat baik. Setelah itu kemudian adapun memandikan dan mengkafani dan mensolati alaihi atas mayit, dafnuh kemudian memendam atau menguburkan, mafrudatun ialah wajib, mafrudatun ialah fardu, kifayatan alai kifayah, maksudnya fardu kifayah. Jadi di dalam tajhizul mayit, di dalam merawat mayit, tajhizul mayit itu ada 4 kan, ada ghuslun, ada takfin, ada sholat, ada dafnun. Hukumnya fardu kifayah. Hukumnya itu bisa 2 sebenarnya, ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain. Fardu kifayah kalau diketahui oleh orang banyak, misalnya ada orang mati, tahu banyak, maka hukumnya fardu kifayah bagi orang yang mengetahui tadi. Tapi kalau misalnya yang mengetahui cuma satu orang, maka hukum memandikan, mengkafani, mensolati, menguburkan itu wajib fardu ain. Kalau yang tahu cuma satu-satunya orang itu toh, maka menjadi fardu ain. Di sini tidak dijelaskan. Hukum fardu kifayah ini kalau bagi orang Islam ya, kalau bagi orang kafir tak boleh disolati. Jadi kalau orang kafir tak boleh disolati. Kenapa? Karena sholat itu ad-du'a bil khairi. Ad-du'a. Sedangkan mendoakan orang kafir itu hukumnya haram. Jadi kalau misalnya ada orang kafir mati, misalnya orang kafir harbi, tak boleh disolati. Pokok orang kafir tak boleh untuk disolati, tak boleh, haram disolati. Kalau untuk dikuburkan tergantung, kalau dhimmi silahkan dikuburkan, kalau kafir dhimmi. Tapi kalau kafir harbi atau orang murtad itu tak boleh disolati dan tak boleh dikuburkan. Di bed ini enggak dijelaskan. Tapi di Fathul Qorib saya ingat kalau kafir harbi, orang murtad juga itu tak boleh disolati dan tak boleh dikuburkan. Wa man syahidan yuqtalu fi ma'raqil kuffari la yuwassal. Waman adapun orang syahidan halai mati syahid, yuqtalu dibunuh siapa man, orang yang mati syahid atau orang yang dibunuh dalam keadaan syahid, fi ma'raqil kuffari di dalam memerangi orang kafir, di dalam memerangi orang-orang kafir, la yuwassalu ialah tidak dimandikan. Kalau orang yang mati syahid, mati karena memerangi orang kafir, maka orang yang mati syahid tersebut tak perlu dimandikan. Cukup disolati dan cukup dipendam, langsung dipendam. Tak perlu dimandikan. Tapi kalau misalnya ada najis, selain darah peperangan tadi, maka itu wajib dihilangkan. Tapi dihilangkan najisnya saja, misalnya di tubuh mayit syahid tadi ada najisnya, entah itu kotoran kuda misalnya, karena jatuh kotoran kuda, itu dibersihkan dulu. Setelah dibersihkan, disolati, kemudian dikuburkan. Kalau cuma najis gara-gara darah peperangan, tak salah, tak perlu dibersihkan. Tak wajib, bukan tak perlu, dibersihkan tak salah. Wala yusalla dan tidak disolati siapa syahid. Wala yusalla dan tidak disolati siapa syahid. Oh, ini tidak disolati berarti ya. Kalau syahid itu wala yusalla dan tidak disolati siapa syahid, tak perlu disolati. Kenapa? Di sini dikatakan takdiman lahu,
karena dalam rangka untuk mengagungkan kepada orang yang mati syahid. Jadi kalau mati syahid tak perlu dimandikan dan tidak perlu disolati, cukup dikuburkan dan dikafani dengan kain, dengan baju yang digunakan ketika perangan. Bal alal ghariki, bahkan wajib atas orang yang tenggelam, wal hadami, dan orang yang kerobohan, kena reruntuhan. Wal hadami ini sebenarnya bacanya wal hadimi, orang yang terkena reruntuhan, hadim namanya, tapi karena daruratus syai'ih dibaca wal hadami, orang yang mati karena kena reruntuhan, hadamun, kerobohan. Wal mabtuni, dan orang sakit perut, mati karena sakit perut, mabtun. Wal hariki, dan orang yang terbakar, mati karena kebakaran. Orang yang tenggelam, orang yang mati karena ditimpa reruntuhan, orang yang sakit perut mati karena sakit perut, orang yang mati karena terbakar, itu wajib disolati dan wajib dimandikan. Kalau orang mati syahid itu kan tak perlu dimandikan, tak perlu disolati. Kalau orang yang tenggelam itu dikatakan syahid fil akhirah. Syahid fil akhirah, cuman karena dia itu hanya syahid fil akhirah, di dunia itu bukan syahid, maka tetap wajib dimandikan dan wajib disolati. Orang yang tenggelam, orang yang kerobohan, mati karena tertimpa reruntuhan, seperti di Janggawa kemarin kan ada puting beliung kan ya, nah, kan? Itu juga termasuk belek kalau nggak keliru, belek apa mbahnya. Rumahnya itu roboh, tapi alhamdulillah tidak memakan korban. Tapi banyak rumah-rumah yang jatuh. Seandainya ada orang yang tertimpa reruntuhan kemudian mati, alhamdulillah, kemudian mati itu dikatakan mati syahid fil akhirah, tapi syahid fil akhirah, di dalam akhirat yang dikatakan syahid. Sehingga hukumnya sama, tetap wajib dimandikan, tetap wajib disolati. Kalau orang yang mati perangan itu syahid fil akhirah wal dunya, fil dunya wal akhirah. Ya kan? Jadi wajib tidak wajib disolati, tak boleh disolati dan tak boleh dimandikan. Kalau yang mati karena perangan, kalau karena tenggelam, kerobohan, sakit perut pas mati, sakit perutnya bengkak, atau tak bisa kentut pas mati misalnya kan, itu berarti syahid fil akhirah. Tapi terbakar, kena kebakaran, mati, itu syahid fil akhirah, maka tetap wajib dimandikan. Tapi kalau mungkin kan ya, kalau misalnya tak memungkinkan karena sudah terbakar kan biasanya kan melepuh, tak mungkin dimandikan, maka cukup ditayamumi, pakai tayamum, tak masalah. Jangan kemudian karena tak mungkin dibersihkan, tak mungkin dimandikan, kemudian tidak disucikan, tapi dengan tayamum. Tayamumnya itu bukan seluruh tubuh, cukup wajah dan tangan, sebagaimana kita tayamum biasa. Wajib wajah dengan tangan, bukan pas seluruh tubuh, wajah dan tangan saja kalau mentayamumi mayit yang terbakar dan lain sebagainya. Wakufinah dan dikafani asiktu, siapa bayi keguguran, bayi yang keguguran, bikulli halin, dengan setiap keadaan. Bayi yang keguguran itu wajib dikafani. Wa ba'da nafkhir ruhi bightisalin. Wa ba'da nafkhir ruhi, dan setelah ditiupnya ruh, bightisalin, dengan memandikan. Jadi untuk masalah dikafani, katanya di sini kalau di dalamnya seperti ini. Untuk masalah takfin tergantung bayinya. Kalau bayinya tadi sudah berbentuk manusia atau sudah ditiupi ruh itu ketika 4 bulan kan ya, sekitar 4 bulan. Maka itu kalau sebelum 4 bulan, maka hukum mentakfin, memberikan kafan itu sunnah. Tapi kalau sudah berumur 4 bulan, maka wajib dikafani. Ya kan? Inna hadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik thumma yakunu mudghatan mithla dzalik thumma yursalu ilaihil malaku fayunfakhu fihi ruhu
Wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikat birizqihi wa ajrihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Kata hadis. Jadi sesungguhnya di antara kalian, salah satu di antara kalian itu, kata hadis, kata Rasulullah, di 40 hari pertama itu berbentuk nutfah sperma, 40 hari kedua itu berbentuk alaqah segumpal darah, 40 hari ketiga itu berbentuk mudghah segumpal daging. Kemudian di 40 hari keempat itu kemudian diutus malaikat untuk ditiupi ruh, fayunfakhu fihi ruh. Kemudian diperintahkan untuk menuliskan 4 hal. Yang pertama bikat birizqihi, rizkinya, rizki wa ajalihi, ajalnya, kapan dia mati, wa amalihi, dan amalnya, apakah dia akan melakukan amal baik ataukah buruk, wa syaqiyun aw sa'idun, apakah dia akan bahagia ataukah dia akan sengsara. Ketika sudah berumur 4 bulan, maka hukum mentakfin wajib karena sudah ditiupi ruh di sana, wajib dikafani. Tapi kalau sebelum 4 bulan, hukumnya sunnah ditakfin. Di dalam masalah iksal, dimandikan, wajib ketika sudah nafkhir ruh. Ketika sudah ditiupi ruh 4 bulan, itu wajib dimandikan. Bayi keguguran sudah berumur 4 bulan ke atas, wajib dikafani, wajib dimandikan. Kalau sebelum 4 bulan, sunnah, hukumnya hanya sunnah ditakfin. Wa iya sih, dan jika menangis siapa siktun, siapa bayi keguguran tapi sempat nangis ketika dilahirkan, nangis atau berteriak dulu, kemudian mati, fakal kabirih, maka seperti orang dewasa. Fakal kabirih, maka seperti orang dewasa, yakni wajib dikafani, dimandikan, disolati, dan dikuburkan. Kalau sempat menangis atau menjerit, meskipun tidak menangis, cuman menjerit misalnya, maka perlakuannya sama seperti orang dewasa, meskipun masih kecil, itu wajib dikafani, wajib disolati, dimandikan, dan dikuburkan karena sempat menangis. Beda kalau misalnya dilahirkan memang sudah mati, tak perlu dikafani, tak perlu dimandikan kalau sebelum ditiupi roh. Fakal kabiri, maka seperti orang dewasa, yuj'aluh, dijadikan siapa siktun, siapa bayi yang keguguran. Wa sunnah, dan disunnahkan satruhu, apa menutup siktun, apa menutup bayi yang keguguran. Maksudnya ketika dimandikan itu ditutupi, meskipun masih bayi, itu sunnah untuk ditutupi dengan penutup, bisa dengan kain atau selain kain. Witron, dan dengan ganjil dan halai ganjil, diusal, dimandikan siapa siktun, siapa bayi keguguran, dimandikan atau dibasuh sebanyak dengan bilangan ganjil 5, 7, 9. Silakan, sunnah untuk diganjilkan. Nggak bisa 5 ya 3, pokok ganjil, jangan pakai yang genap kalau ingin mendapatkan kesunahan. Bisidri, dengan daun bidara, daun yang memiliki rasa pekat. Daun bidara fil ula, di permulaan. Jadi permulaan ketika pembasuhan pertama, airnya itu dicampur dengan daun bidara. Kalau betulnya daun bukol. Daun bidara, tahu daun bidara kan ya? Ya. Jadi airnya itu dicampur dengan air bidara di basuhan pertama. Basuhan pertama campur dengan daun bidara, kemudian disiramkan. Wabil kafuris salbi, dan dengan kapur barus asalbi, yang keras, kapur yang keras. Jadi kemudian setelah dengan daun bidara, kemudian dicampur dengan kapur yang keras. Kenapa yang keras? Karena biar tidak membuat air itu mutaghayyir, sampai melebur, tidak. Tapi kalau yang keras itu kan dikatakan mujawir. Nanti kan ada mukhalid, ada mujawir, nanti kan di pembahasan air kemarin ada yang mukhalid, ada yang mujawir. Jadi ambil kapur yang keras sehingga tidak melebur, tidak mukhalid.
Katanya kalau menggunakan kapur itu katanya bisa yukawil badanah, bisa menguatkan kepada badan. Mungkin tak cepat busuk, tak cepat bau, mungkin kalau dicampur dengan kapur. Wal akadu adapun yang lebih muakkad, yang lebih ditekankan, lebih dianjurkan fil akhiri ialah di basuhan terakhir. Di basuhan terakhir itu diberi dengan air kapur. Jadi kalau di sini dikatakan menggunakan daun bidara, setelah daun bidara kemudian menggunakan air biasa, air yang dicampur dengan air kapur, setelah itu menggunakan air yang bersih, menggunakan air bersih. Sudah selesai. Itu cara memandikan mayit, menggunakan ya air-air yang dicampur dengan benda-benda tadi. Wadakarun kufidah, wakufidah dan dikafani dakarun siapa laki-laki. Wadakarun kufinah, wakufinah dan dikafani dakarun siapa laki-laki. Fi iradil lafaifin. Sebenarnya lafaifah, cuman lidratu syibli. Fi iradil lafaifah, di lapisan lebar, beberapa lapisan yang lebar. Salasatin yang 3, bayadin yang putih. Fi iradi lafaifah, di dalam lapisan yang lebar, salasatin yang 3, bayadin yang putih. Ini cara mengkafani. Kalau mayitnya itu laki-laki, cara mengkafaninya itu menggunakan kain kafan yang lebar. Jadi antara panjang dan lebarnya itu sama. Misalnya panjangnya itu 3 meter, maka lebarnya juga 3 meter. Menggunakan 3 lapis dan berwarna putih. Sebenarnya paling sedikitnya mengkafani itu cukup dengan 1 helai. Cukup 1 helai dan yang menutup aurat. Kalau misalnya laki-laki ya dari sini, dari pusat sampai lutut. Itu aqallul takfini. Paling sedikitnya mengkafani. Cuman paling sedikitnya sempurna, aqallul akmal, itu ya 3 lapis. Cukup 3 lapis, lebarnya sama dengan panjangnya, 3 helai. Tapi paling sempurnanya itu ditambah kalau laki-laki, menggunakan imamah dengan gamis. Ditambah kain gamis tapi bukan gamis kayak di kehidupan kita ya kan. Tapi tetap kain kafan, cuma bentuknya seperti gamis dan imamah, ada imamahnya. Menggunakan imamah dan gamis itu paling sempurna. Jadi ada 5 lapis kalau laki-laki. 3 helai, lebarnya sama dengan panjangnya, kemudian ada gamis dan imamah. Itu kalau laki-laki. Laha ialah bagi perempuan lifafatani, adapun 2 lapis. 2 lapis kain. Wal izaruh dan sarung. Tumal komisuh kemudian gamis. Albiduh yang putih, wal khimaruh dan kerudung. Tumal komisuh kemudian gamis atau baju kurung, albiduh yang berwarna putih, wal khimaruh dan kerudung. Kalau perempuan kain lebarnya itu bukan 3 lapis tapi cukup 2 lapis. Tambahannya adalah sarung, gamis berwarna putih, albiduh warna putih ini, izarnya warna putih, gamisnya warna putih, kerudungnya juga warna putih. Pertanyaannya, apakah boleh menggunakan kain kafan yang selain putih? Boleh saja, tapi makruh. Misalnya menggunakan kain warna merah, nggak masalah. Itu makruh. Tapi kan heran ya kan? Heran. Tidak ada, mungkin selama ini saya tidak pernah melihat orang mati dikafani dengan warna merah atau selain putih, nggak ada. Misalnya pink, nggak ada. Boleh kalau ditanyakan apakah boleh, cuman makruh. Karena saking cintanya ke PDIP misalnya warna merah atau Golkar warna kuning. Boleh, silahkan, tapi makruh. Dan kerudung. Jadi ada kerudungnya kalau perempuan. Kalau lebih dari 5, kan jadi 5 kan ya. Kalau perempuan 2 lapis, izar, komis,
gamis dan khimar kerudung, kan 5 lapis, lebih dari 5 kalau perempuan makruh. Jadi nggak boleh. Kalau laki-laki tadi kan 5, boleh lebih 4, 5 terserah berapa. Kalau laki-laki boleh, tapi kalau perempuan itu tak boleh, makruh kalau perempuan lebih. Wal fardu, adapun kewajiban, adapun yang fardu disolati bagi sholat. Cara-cara untuk mensolati mayit apa saja? Kabir ialah bertakbiratul ihram, nawiyan halnya berniat. Jadi niat mensolati jenazah dilakukan ketika takbir. Muktaronatan ialah dibersamakan ketika takbir. Summakro kemudian bacalah olehmu alhamduh kepada alhamduh, maksudnya Fatihah. Kemudian bacalah Fatihah, wakabbir dan bertakbirlah engkau sanian hal yang kedua. Jadi kalian tahu niatnya untuk jenazah usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin arba'an lillahi ta'ala. Jadi yang wajib disebut itu usolli ala hadal mayyiti, arba'a takbiratin tak wajib, sunnah. Tapi fardhon itu wajib. Jadi usolli ala hadal mayyiti fardhon lillahi ta'ala, cukup sebenarnya. Tapi sunnah bukan fardhon di sini, maksudnya fardhu kifayah kan, fardhu kifayatin lillahi ta'ala itu kan ya. Yang sunnah itu menyebutkan bilangan takbir dan menyebutkan lillahi ta'ala itu sunnah. Arba takbiratin lillahi ta'ala itu sunnah. Yang wajib usolli ala hadal mayyiti fardhon, harus menyebutkan fardiyahnya. Setelah takbir kemudian baca Fatihah. Allahu Akbar, niatnya itu bersama dengan takbir. Allahu Akbar sebagaimana saat biasa. Kemudian setelah takbir tak usah baca iftitah ya. Tak perlu kabiro, tak perlu, langsung Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Setelah itu wakabbir thaniyan, takbir yang kedua. Wa ba'dahu dan setelah takbir yang kedua, sholli bacalah sholawat alal muqaffi, atas orang yang mengikuti, dalam kurung Nabi Muhammad. Al-Muqaffi atas Nabi Muhammad. Muqaffi itu artinya orang yang mengikuti. Kenapa Nabi Muhammad itu dikatakan Muqaffi, orang yang mengikuti? Karena Nabi Muhammad itu ikut terhadap para nabi-nabi yang lain, nabi-nabi sebelumnya. Karena Nabi Muhammad itu sebagai nabi terakhir. Dan Nabi Muhammad ini dijuluki Muqaffi, orang yang mengikuti, ikut kepada nabi-nabi sebelumnya. Wasalisan, jadi takbir yang kedua baca sholawat. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa thalitsan, dan hal yang ketiga, takbir yang ketiga, tada'u, berdoa siapa engkau. Berdoa siapa engkau liman kepada orang tufiyah yang diwafatkan siapa man. Mendoakan orang yang mati atau mendoakan mayitnya tadi. Allahumma ighfir lahu. Wa ba'da arba'in, dan setelah takbir yang keempat, kul katakanlah olehmu, Allahumma la harramtana ujurahum ya dal ula. Allahumma, wahai Allah, la harramtana, janganlah. Ada punya kalian? Oh, tidak ada ya. Soalnya kok kayak terengah-terengah. Tapi setelah takbir yang keempat itu baca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la itu. Tapi di sini redaksinya beda. Allahumma la haramtana ajrahum. Tapi sama saja. Allahumma la tahrimna ajrahu. Terus punya kalian apa? Oh, berarti bed ini tidak ada di kitab kalian. Mimba'dihi ialah setelah
doa min ba'dihi, ya setelah doa mendoakan mayit, at-takbiru adapun takbir, wassalamu dan salam. Jadi setelah doa tadi Allahumma ighfir lahu, kemudian takbir yang keempat, kemudian doa Allahumma la tahrimna ajrahu, kemudian setelah itu salam. Setelah salamnya itu menggunakan, kalau di khusus untuk bab jenazah ini, salamnya itu ditambah wa barakatuh, sunnah ditambah barakatuh, tapi tidak di salat yang lain. Kalau salat yang lain cukup assalamualaikum warahmatullahi, seperti itu cukup. Tapi kalau salat jenazah sunnah ditambahkan wa barakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sunnah. Wa qadirun yalzamuhul qiyamuh, adapun orang yang mampu, yalzamuh ialah wajibku kepada qadir, wajib al-qiyamuh apa berdiri. Orang yang mampu berdiri wajib berdiri, tak mampu berdiri duduk, tak mampu duduk tidur miring, tak mampu tidur miring terlentang. Bagi orang yang ingin mensolati mayit, salat jenazah, bisa praktiknya ya. Allahu Akbar, baca Fatihah. Allahu Akbar, baca sholawat. Allahu Akbar, Allahu maghfir lahu, takbir lagi Allahu Akbar, ajrahu dan sebagainya. Setelah itu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sunnah ditambah wabarakatuh. Wa dafnahu li qiblatin qad aujabu wa sunnah fi lahdin bi ardin tasdubu. Oh, masih banyak. Satu lagi. Wa dafnahu, dan kepada menguburkan mayit, dikuburkan li qiblatin menghadap kiblat, kiblatin kepada kiblat. Maksudnya menguburkan mayit menghadap kiblat, qad aujabu, sungguh mewajibkan. Siapa ulama? Ulama mewajibkan untuk menguburkan jenazah wajib dihadapkan ke kiblat, jangan terlentang ke atas, jangan menghadap ke timur, ke utara atau ke selatan, tapi menghadap kiblat miring. Wa sunnah, dan disunnahkan fi lahdin, di dalam liang lahat, di ardin di tanah, tasdubuh yang keras apa tanah. Jadi diberi liang lahat. Liang lahat itu diberi lubang. Jadi di dinding tanah sebelah barat itu digali lagi. Itu namanya liang lahat. Disunnahkan, tapi sunnah ya. Yang tak boleh itu kalau tanpa ada papan, atau kalau di Madura itu biasanya diberi kayu. Jadi bongkahan kayu, bukan papan, tapi bongkahan kayu itu dia ditaruh di atasnya. Taruh di atasnya sekiranya mayit tak tertimbun. Tapi sebenarnya boleh menggunakan papan, dimiringkan seperti ini. Mayit diberi lubang lahat, liang lahat, kemudian mayit ditempelkan ke sebelah barat. Jadi diberi biasanya tanah supaya tidak berbalik lagi ke arah atas kan ya. Jadi diberi tanah, apa kalau bahasa Maduranya itu? Apa? Pembahasan Madura. Abdi tak ke Madura. Jadi dibuatin tanah, bundar biasanya taruh untuk penyanggah biar tidak menghadap ke atas, tetap menghadap ke kiblat. Ditaruh di liang lahat. Terus kemudian diberi papan supaya tidak langsung menyentuh tanah. Tanah yang menimbun kuburan itu tidak langsung menyentuh kepada mayit. Hukum liang lahat hukumnya hanya sunnah. Wa sunnah tasbihun wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.